Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Halo pemuda Indonesia, jangan rebahan aja. Yuk keluar menjelajah dunia. Cie. Oke, teman-teman, kita masih di kota Bandung dan kali ini kita akan ngomongin tentang makanan-makanan khas Bandung yang aku coba ketika aku ada di Bandung, dan ini recommended untuk teman-teman coba kalau teman-teman jalan-jalan ke Bandung. Nah, yang pertama kita mulai dengan Surabi. Nah, kali ini aku ada di warung Surabi Cihamplas ya. Jadi ini adalah warung Surabi, salah satu warung Surabi yang emang recommended ya, ada di daerah Cihampelas. Nah, di sini itu tempatnya nyaman banget dan ada live musiknya ya, ada live musiknya. Cuma waktu itu memang aku belum sempet live musiknya, belum sempat main, aku udah pulang ya. Nah, di sini aku pesen beberapa menu yang memang oke lah ya, jadi recommended banget. Apa aja menunya? Yuk kita lihat yang pertama. Nah, untuk menu Surabi pertama yang aku pesan di sini adalah Surabi oncom keju. Nah, ini super recommended banget ya, karena memang oncom itu kan khasnya Sunda ya. Kalau teman-teman minasang belum pernah nyobain oncom, nggak tahu oncom itu apa. Nah, oncom itu intinya dari tempe ya, kayak dari tempe gitu ya. Nah, kalau penasaran cobain, ini enak banget sumpah ya. Nah, di sini kita dapet Surabi oncom, toppingnya oncom plus keju, plus dapat saus tomat dan saus sambal ya. Kalau misalkan teman-teman mau lebih pedas lagi boleh dikasih itu. Nah, ini harganya itu 16.800 ya. Cuma nanti kena pajak lagi ya, kena ada pajaknya. Jadi menurutku ini recommended banget, terutama memang karena sambal oncom itu ya emang khasnya Sunda. Jadi kalau misalkan kita main ke Sunda atau main ke Priangan, main ke Jawa Barat, ke Bandung gitu ya, kalau belum nyobain sambal oncom itu nggak afdol rasanya ya. Ini dia menu yang pertama yang aku cobain ya, Surabi oncom keju. Nah, kali ini aku coba makan surabinya dengan dicocol saus sambal ya minasang ya. Dan ternyata emang sama aja enaknya. Walaupun aku sebenarnya bukan tipikal yang suka ya, terlalu suka dengan saus sambal instan gini ya. Cuma emang ini optional aja. Kalau teman-teman memang suka dicocol sambal itu emang enak ya. Tapi kalau teman-teman nggak suka sambal kayak gini pun ya, nggak dicocol pun tetap enak surabinya ya. Jadi monggo mau dicocol atau enggak, kamu masuk tim yang mana ya, sama enaknya. Nah, ini menu kedua yang aku pesen di warung Surabi Cihampelas itu adalah Surabi pisang keju coklat. Jadi kalau yang tadi aku makan di warungnya itu adalah Surabi yang asin ya, oncom dan keju. Nah, sekarang aku bawa pulang ya. Yang aku bawa pulang ini adalah menu Surabi yang manis ya. Jadi ini toppingnya adalah pisang keju coklat. Nah, ini cuma emang nggak dikasih sendok atau garpu atau apa gitu ya, yang biasanya kan suka ada ya sendok plastik atau alat makan plastik gitulah ya, tapi ini nggak ada, jadi aku makannya pakai tangan aja. Nah, ternyata rasanya nggak kalah enaknya, walaupun aku sih lebih suka memang yang manis ya, yang versi manis ya, karena bukan kenapa, karena memang di lidahku pribadi itu kalau di Jawa memang juga ada ya makanan yang namanya kue serabi ya di Jawa, dan itu
belum pernah itu aku makan surabi yang memang surabi Jawa ya, yang memang pakai sambel atau pakai apa gitu ya. Ya memang seringnya surabi itu ya dimakan polosan atau justru pakai gula gitu. Nah, makanya yang manis ini, versi manis ini lebih akrab di lidah. Tapi yang versi oncom keju pun menurutku juga enak banget ya, enak banget. Tapi memang begitu nyobain yang manis ini, wah ternyata wah lebih cocok kalau aku ya, lebih cocok buat lidahku. Nah, ini menurutku pisangnya ini ya, pisangnya ini cocok banget. Aku nggak tahu jenis pisang apa, cuman intinya pisangnya ini cocok banget rasanya, match banget sama serabinya. Kemudian coklatnya juga nggak terlalu lebay ya, nggak terlalu lebay yang sampai kemanisan atau enek enggak, dan nggak bikin getir di lidah atau di rongga mulut ya. Biasanya kan ada tuh, suka ada tuh coklat yang bikin apa getir gitu ya, nempel atau apa sisa-sisa lemaknya gitu ya di rongga mulut. Nah, ini enggak. Nah, kemudian kejunya juga banyak ya, kejunya juga banyak. Nah, ini porsinya bikin aku super kenyang, jadi aku nggak habis ini ya. Jadi kayaknya apa separuh itu aja udah cukup kalau buat aku sih. Kalau buat teman-teman mungkin ada yang memang suka porsi yang lebih gede ya, mungkin pas ya. Tapi kalau aku separuh aja ini udah kenyang banget. Nah, makanan kedua yang aku cobain di Bandung adalah Batagor Haji Ihsan. Nah, ini yang aku datengin ini adalah Batagor Haji Ihsan di Jalan Cikawao ya. Jadi cabangnya banyak. Yang aku datengin ini adalah yang ada di Jalan Cikawao. Nah, kayak gimana sih Batagor Haji Ihsan ini? Nah, aku suka bentuknya, aku suka rasanya. Batagor Haji Ihsan ini emang dulu waktu aku kuliah juga suka beli yang ini ya. Nah, ini dia Batagornya ya. Itu bentuknya segitiga seperti ini, dan itu dijualnya per biji harganya 4.000. Nah, ini bumbu kacangnya yang aku suka banget, love banget ini pokoknya Batagor yang satu ini. Ini Batagor yang legend banget di Bandung. Nah, teman-teman pastinya kalau ke Bandung harus mampir ke Batagor Haji Ihsan dimanapun ya, di cabang yang manapun. Cuma kali ini aku mampir sekali lagi di cabang yang ada di Jalan Cikawao. Nah, jadi menurutku ya bumbu kacangnya itu pas, nggak terlalu kepedesan, terus manisnya juga pas, dan itu match banget sama Batagornya yang garing, gurihnya juga wah nggak bikin enak sebenarnya ya, enak dan nggak bikin enak, gurihnya pas banget. Nah, jadi ini Batagor Legend yang recommended banget buat kalian coba ya. Kalau porsiku itu sebenarnya 3 udah cukup, aku makan 4 ini kekenyangan banget ya. Cuman sekali lagi emang tergantung orangnya ya. Next, cemilan ini khas banget, ini adalah kue cubit. Nah, aku beli kue cubit ini di Mamang-Mamang ya, di pinggir jalan depan Museum Geologi. Nah, ini harganya satu mika ini isinya 10 ya. Itu harganya Rp15.000 saja, dan di situ udah ada 2 rasa ya, ada rasa pandan dan original. Toppingnya sama pakai mesis, cuman adonannya ada yang pandan dan ada yang original. Cuma ini nggak kelihatan banget kan ya bedanya ya, jadi hijaunya itu nggak yang hijau banget gitu ya. Nah, ini kayaknya emang natural, artinya emang nggak dikasih warna atau apa gitu ya, jadi hijaunya natural. Tapi ketika aku cobain, ternyata rasanya pun nggak jauh beda sebenarnya antara yang original maupun yang pandan ya. Jadi kalau aku memang suka banget sama kue yang ini karena emang apa ya, sekali lagi aku nggak suka yang lebay ya, nggak suka manis yang lebay ataupun yang terlalu ini ya, gulanya kebanyakan kayak gitu enggak ya. Jadi ini menurutku manisnya pas. Nah, ini teman-teman bisa lihat tuh perbedaannya antara yang original dan pandan. Ini sebelahan, kayak nggak ada bedanya warnanya ya. Cuman ini sebenarnya beda, yang satu itu pandan dan yang satu itu original ya. Tapi ya itu tadi, warnanya nggak jauh beda, rasanya pun ternyata pandannya juga nggak kuat-kuat banget ya. Jadi sebenarnya ya kalau aku lebih bilang ya sebenarnya kayak nggak dikasih pandan gitu, tapi emang ada sedikit bedanya rasanya gitu ya. Dua-duanya sama-sama enaknya.
Nah, kalau teman-teman belum pernah nyobain kue cubit, belum tahu rasanya, ya ini rasanya mirip banget sama kue pukis. Cuman emang bentuknya aja beda. Yang kue cubit ini bentuknya bulat ya, tapi dari sisi rasa itu mirip-mirip banget sama kue pukis. Nah, terus biasanya mamang-mamang yang jual kue cubit itu juga jual kue sarang laba-laba. Jadi kue sarang laba-laba itu adonannya kue cubit itu nggak dicetak di bolongan-bolongannya, tapi kayak dikucur-kucurin gitu ya, diaur-aurin gitu di cetakannya itu. Kemudian kalau udah mateng, udah kering gitu, itu digulung dari tepian cetakan ke tepian cetakan yang satunya. Nah, kemudian kalau udah digulung itu bentuknya jadi kayak ya itu kayak jaring-jaring laba-laba gitu ya. Nah, itu teman-teman kalau misalkan nemu abang lagi, mamang-mamang yang jual kue cubit dan kue sarang laba-laba itu wajib cobain juga sarang laba-labanya ya, karena emang itu enak banget, crispy-crispy gimana gitu ya. Nah, tapi yang di mamang-mamang yang aku beli kue cubit ini dia nggak jual tuh, cuman jual kue cubit doang. Nah, kue sarang laba-laba tuh kayak gini nih bentuknya nih. Nah, ini kalau minasang nemu yang kayak gini itu wajib cobain. Wah, ini enak banget pokoknya, crispy-crispy, gitu pokoknya ya. Next, makanan khas Sunda terakhir yang aku beli adalah kupat tahu. Nah, ini aku belinya kupat tahu di Jalan Cisangkuy. Jadi kupat tahu itu isinya adalah kupat ya, atau semacam lontong gitu ya. Kalau di Jawa itu pakai lontong ya. Kupat, kemudian ada tahu goreng, kemudian ada telur rebus, kemudian ada toge, ada crispy-crispy-nya gitu ya. Kecil-kecil dikasih kerupuk-kerupuk kecil-kecil gitu, crispy. Kemudian dikasih atau disiram bumbu kacang yang mirip dengan bumbu batagor gitu ya. Nah, kemudian side side dish ya, dikasih kerupuk kecil-kecil ya, dikasih kerupuk lagi ya, walaupun udah ada crispy-crispyan kecil-kecil yang mirip kerupuk itu ya, yang panjang-panjang kayak mie itu, dikasih juga kerupuk sepiring. Nah, jadi ini kupat tahu ya, kalau di Jawa mirip banget sama tahu lontong ya. Ini adalah kupat tahu khas Sunda, ini aku suka banget. Dan yang di Jalan Cisangkuy ini itu menurutku juga pas ya, rasanya nggak terlalu manis ya, kemudian masih standarnya itu nggak pedas. Jadi kalau teman-teman atau minasang pingin yang lebih pedas, itu bisa dikasih sambal ya, di mejanya itu disediain sambal. Nah, dan harganya ini satu porsi itu adalah 20.000 ya. Nah, kalau menurutku porsinya ini banyak banget, aku sampai nggak habis ya. Tapi pastinya teman-teman yang suka mukbang itu, wah ini ya mungkin porsinya masih kurang ya kalau yang suka mukbang. Tapi kalau aku emang porsi makanku nggak terlalu banyak, ini bagiku udah wah ngenyangin banget lah ya ini. Nah, teman-teman minasang kalau misalkan ke Bandung, ke daerah dekat gedung sate, museum geologi, nah wajib cobain kupat tahu yang satu ini. Oke minasang, itu tadi review beberapa makanan khas Sunda yang aku cobain selama aku di Bandung. Jangan lupa minasang yang main ke Bandung, jalan-jalan ke Bandung, wajib cobain makanan-makanan khas Bandung ya. Kalau minasang punya rekomendasi makanan khas Sunda lainnya yang perlu dicobain, boleh tuh ditulis di kolom komentar. Oke, see you, matai masyo. Jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.